Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa halukum hadal yaum? Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga tetap sehat dan selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena HLS ini cuma satu pekan hanya 3 kali, maka untuk pelajaran PAI tetap daring. Ya, semoga kalian tidak pernah merasa bosan belajar pendidikan agama Islam. Pada hari ini, Bu Siti akan menceritakan tentang kisah Nabi Ayub alaihi salam. Namun sebelumnya, mari kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan berilah pemahaman kepadaku. Silahkan persiapkan alat tulisnya dan buku paketnya. Jika ada hal-hal yang penting, silahkan kalian catat di buku tulis. Nabi Ayub adalah keturunan Nabi Ishak dan Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau seorang nabi yang kaya raya. Binatang ternaknya banyak, perkebunannya juga banyak. Meskipun Nabi Ayub kaya raya, namun Nabi Ayub tidak pernah sombong dengan kekayaan yang dimilikinya. Bahkan Nabi Ayub itu dermawan, sering membantu fakir miskin, sering membantu yang lemah, ya. Jadi Nabi Ayub itu tidak pernah pelit, karena harta yang kita miliki adalah hanya sekedar titipan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suatu ketika Nabi Ayub alaihissalam diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, yang pertama, peternakannya pada mati semua. Kemudian perkebunannya juga sama, mati semua karena disarang hama. Tapi Nabi Ayub meskipun diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tetap bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Bahkan anak-anaknya meninggal dunia, satu persatu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya. Karena Nabi Ayub memiliki putra 12. Namun Nabi Ayub tetap menasehati istrinya untuk selalu bersabar, karena anak pun titipan juga yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, suatu saat akan diambil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala juga. Kata Nabi Ayub, "Wahai istriku, sabar saja, karena kita semuanya sebagai manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala." Istrinya kemudian dinasehatinya, dan setelah itu apalagi coba ujiannya? Nabi Ayub diberikan penyakit kulit yang sangat bau sekali, ya, sehingga tetangga yang lewat rumah Nabi Ayub pun sambil tutup hidung saking baunya, ya. Tetapi Nabi Ayub terus berdoa, ya, tidak pernah putus asa, selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk kesembuhannya. Bahkan tetangga-tetangganya pun mengucilkan Nabi Ayub, bahkan ingin mengusir Nabi Ayub dan istrinya di kampung halamannya tersebut. Dan Nabi Ayub pun dan istrinya pindah dari kampung halamannya yang tidak jauh dari tempat tinggal Nabi Ayub. Namun Nabi Ayub tidak pernah marah, ya, tidak pernah emosi terhadap tetangganya. Dia tetap sabar apa yang dilakukan oleh tetangganya itu. Meskipun dia sakit kulit yang sangat mungkin udah sepertinya panas gitu, ya, tapi dia tetap sabar gitu. Tidak pernah meninggalkan sholat gitu, ya, tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Dia selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, selalu berdoa, ya. Istrinya kemudian berkata kepada suaminya Nabi Ayub, "Wahai Nabi Ayub, kenapa engkau tidak berdoa saja kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meminta kesembuhanmu, wahai Nabi Ayub?" kata istrinya. Kemudian apa jawab Nabi Ayub? "Wahai istriku, kita diberi kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala berapa tahun?" Kemudian istrinya menjawab, 20 tahun wahai suamiku. Kemudian Nabi Ayubnya berkata pula, "Aku sangat malu sekali. Allah memberikan kenikmatan selama 20 tahun, kita diuji baru beberapa tahun saja sudah mengeluh," gitu, ya. Jadi Nabi Ayub memberikan nasihat kepada istrinya gitu, ya. Nabi Ayub setiap harinya tidak pernah putus asa, tidak pernah berhenti untuk berdoa. Dia selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian sholat 5 waktu pun tidak pernah tinggal. Sholat tahajud pun selalu dilaksanakan, ya. Suatu malam Nabi Ayub pun
berdoa untuk kesembuhan penyakit yang dideritanya selama itu. Nah, kemudian Allah memerintahkan kepada Nabi Ayub di dalam surat Shad ayat 41 sampai 42 untuk menghentakkan kakinya di tanah. Wahai Ayub, silahkan kau hentakkan kakimu di tanah ya. Kemudian Nabi Ayub pergi ke luar ya, ke tanahnya, akhirnya dihentakkan kakinya dan tiba-tiba memancarlah air di dalam tanah ya. Nah, setelah air memancar itu, kemudian air tersebut disiram ke seluruh tubuhnya, sekujur tubuhnya ya. Dan seketika itu pun Nabi Ayub sembuh dengan penyakitnya kembali seperti semula. Bahkan istrinya pun tidak mengenalinya gitu ya. Wahai suamiku, apakah engkau benar suamiku gitu yang selama ini kau sakit gitu kan. Karena tiba-tiba Nabi Ayub pulih kembali ya. Kemudian penyakitnya sudah tidak ada sama sekali. Dengan terkejutnya istrinya melihat Nabi Ayub gitu ya, tampan sekali seperti semula gitu. Dan istrinya pun sangat bahagia sekali gitu ya melihat suaminya sembuh gitu. Nah, pada suatu hari kemudian kaumnya pada tahu gitu ya bahwa Nabi Ayub itu sudah sembuh ya. Akhirnya Nabi Ayub diberikan berupa hadiah ya oleh tetangga terdekatnya, hartanya kemudian kembali berlipat ya, 2 kali lipat harta yang dimilikinya setelah itu ya. Kemudian Nabi Ayub juga dikaruniai putra gitu, sekali mengandung kembar gitu ya. Akhirnya Nabi Ayub seperti semula lagi kehidupannya ya. Jadi hikmah yang kita ambil dari kisah Nabi Ayub ini adalah yang pertama adalah ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita hendaknya selalu bersabar. Kemudian yang kedua, apapun harta yang kita miliki itu akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika harta diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, bersedekahlah ya agar harta itu berkah. Terima kasih, itu saja yang dapat Bu Siti sampaikan. Dan tugas hari ini adalah kalian menceritakan kembali kisah Nabi Ayub yang sudah Ibu sampaikan ya. Bukan ambil dari kisah yang lain ya, misalkan dari buku yang lain atau dari YouTube yang lain ya. Tapi kalian menceritakannya hasil dari yang Ibu paparkan tadi ya. Setelah itu silahkan kalian kirimkan melalui voice note atau melalui video boleh, atau voice note boleh ya, kirim ke nomor WA Bu Siti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.